Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya tetap di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar bekerja dengan baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil dan berbuah dengan baik. Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat bekerja dengan baik, mengubah, mengarahkan hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Senin 12 Desember 2022, tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 27. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi longang ma rohana sida saluhutna, pola masih sukunan nasida, akka di dogma. Nabeha doon, poda nai baru doon. Aigari akka todina hodar, dipaksa mardongan sahala, gawe di oloido ibana. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Banyak orang yang berpikir gereja adalah tempat orang-orang kudus. Gereja tempat persekutuan orang-orang yang saling mengasihi, yang percaya kepada Tuhan. Ya, memang tidak kita pungkiri, gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya. Tetapi mari kita merenungkan kembali. Ternyata di tempat persekutuan orang-orang percaya, iblis pun terus bekerja. Roh-roh jahat, roh-roh kegelapan terus menggoda dan merasuki umat Tuhan. Setelah Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka pergi dan tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat dimulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar di sana. Karena memang sudah menjadi tradisi, orang yang baru pertama kali datang pun diizinkan untuk mengajar dan berkhotbah. Pengajaran Yesus membuat banyak orang takjub. Dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat yang sering didengar para umat di bait Allah itu. Pada waktu di rumah ibadat, ada seorang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat yang terus berteriak-teriak. Dan ternyata teriakannya berseru, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Wow, iblis mengenal siapa Yesus. Dia tahu kalau Yesus yang datang itu akan menghancurkan iblis tersebut. Sehingga di dalam teriakannya, engkau hendak membinasakan kami? Dia bertanya demikian. Tetapi Yesus tahu apa yang harus dia katakan.
dan apa yang harus dia lakukan. Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring keluar daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya kepada Yesus? Apakah kita pengikutnya? Sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya? Lihatlah, tidak ada yang bisa berkata dia pengikut Yesus, percaya kepada Tuhan, jika seluruh kehidupannya tidak sungguh-sungguh mencerminkan kasih kehidupan Yesus Kristus. Tidak perlu bagi Tuhan kita percaya di dalam mulut, tapi Tuhan mau melihat ketaatan dan kesetiaan kita di dalam sikap dan perilaku kita setiap hari. Takjub, takut. Iblis pun takut kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, kita takut dan percaya. Ketika kita takut dan percaya, kita mau melakukan apa yang dikehendakinya. Tidak cukup hanya takjub, tidak cukup hanya kagum, tetapi Tuhan mau kita semua tunduk dan taat kepadanya. Tunduk berarti kita taat melakukan apa yang dikehendakinya. Lihatlah, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis kalah ditaklukkan oleh Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup di bumi yang fana, di dunia yang penuh dengan dosa. Tetapi ingat, engkau adalah anak Tuhan yang telah ditebus, diselamatkan dengan harga yang mahal. Karena itu jangan lagi sia-siakan hidupmu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan hanya percaya di mulut saja, tetapi sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan dengan hati, pikiran, seluruh jiwa raga. Apapun yang engkau pikirkan, apapun yang engkau kerjakan, biarlah semua di dalam dan takut akan Tuhan. Biarlah segala pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupanmu tetap menjadi sukacita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya, sekalipun tidak semua berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus-mulus saja, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan berkenan dan memberkati kita jika kita tetap percaya kepadanya. Biarlah kekaguman kita akan kuasa Allah sungguh-sungguh membuat kita semakin percaya dan tunduk taat kepadanya. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan hari ini, esok, dan untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sungguh mengagumkan hati kami. Tidak ada kekuatan dan kuasa apapun yang ada di bumi ini melebihi kekuatan dan kuasa-Mu. Semua takjub dan tunduk kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu. Kami mempunyai Tuhan, Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, Tuhanlah penolong kami. Tuhan memampukan kami untuk melewati banyak hal. Tuhan memampukan kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Jangan biarkan mereka takut, khawatir akan hidupnya. Biarlah Engkau yang berkenan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka. Biarlah kami semua tetap percaya dan mengandalkan Engkau saja. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerjakannya semua dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.